Halo semuanya, jumpa kembali dalam channel video saya. Pada bahasan tentang riset pemasaran ini, kita akan membahas tentang teknik penyajian laporan riset. Jadi, laporan riset merupakan sebuah ikhtisar akhir dari sebuah penelitian riset. Jadi, seorang peneliti apabila ingin menyajikan berbagai macam data atau informasi itu bisa dalam bentuk laporan riset. Nah, tentunya penyusunan laporan riset ini ada tujuannya, yaitu sebagai alat bagi pihak manajemen atau pihak pengambil keputusan untuk bisa menentukan kebijakan-kebijakan lebih lanjut yang terkait dengan kegiatan pemasarannya dari hasil riset tersebut. Nah, ini nanti dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan, ya. Nah, laporan riset merupakan suatu bentuk tahap akhir dari suatu proses penelitian, di mana seorang peneliti di situ menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk sebuah laporan karya ilmiah. Nah, biasanya laporan riset itu bermacam-macam jenisnya, tergantung dari apa yang diteliti, serta kajian apa yang dihasilkan dari laporan riset itu sendiri. Nah, laporan riset itu biasanya bisa berbentuk laporan yang ditulis untuk lembaga atau institusi tertentu atau instansi tertentu. Jadi ada laporan yang dipakai untuk keperluan instansi atau institusi tertentu. Nah, laporan ini biasanya menyangkut bagaimana penelitian terhadap hal-hal yang terjadi di lembaga atau instansi tersebut. Kemudian ada juga laporan yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah. Nah, biasanya laporan ini berbentuk skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Jadi untuk keperluan-keperluan edukasional, pendidikan, tugas-tugas di perguruan tinggi atau sekolah, dan biasanya bentuk laporannya seperti itu. Ya. Kemudian laporan riset juga bisa berbentuk laporan yang ditulis untuk jurnal akademik. Jadi penelitian-penelitian yang bersumber dari research ilmiah biasanya hasil akhirnya nanti disajikan dalam bentuk jurnal akademik. Kemudian laporan riset yang ditulis untuk media-media tertentu seperti koran, majalah, dan sebagainya. Itu kan kalau di koran kita bisa lihat itu ada berbagai macam analisis-analisis penelitian yang ditulis oleh peneliti yang dipublikasikan di koran-koran. Nah, itu juga bisa menjadi bagian dari bentuk laporan research. Nah, terkait dengan riset pemasaran, maka laporannya itu adalah laporan yang digunakan untuk lembaga atau instansi tertentu, di mana hasil dari riset pemasaran tadi biasanya mencakup hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan marketing di sebuah perusahaan, yang kemudian dilakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalamnya, kemudian untuk dilaporkan kepada perusahaan atau pihak manajemen. Nanti hasil laporannya itu dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan atau kebijakan selanjutnya. Nah, itu sekilas tentang laporan research. Nah, untuk bisa membuat laporan research, maka ada beberapa tahapan atau sistematika di dalam pembuatan laporan riset.
baik itu riset pemasaran juga. Nah, umumnya sebuah laporan riset itu terdiri dari 5 unsur utama, yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, sehingga dalam membuat sebuah laporan penelitian, itu memang harus memerlukan segenap sumber daya, pemikiran, karena terkait dengan tahapan atau sistematika tadi, di mana tiap-tiap tahapan itu sebelumnya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, memerlukan kajian-kajian ilmiah, baik itu metode penelitian, baik itu tinjauan pustakanya, kemudian pendahuluannya, dan selanjutnya apalagi pembahasannya, itu semuanya bersumber dari bagaimana kita melakukan penelaahan sesuatu secara ilmiah, sehingga nanti hasilnya berupa laporan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Nah, itu ya. Jadi 5 unsur utama ini merupakan standar dari pembuatan laporan riset. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari sistematika itu. Yang pertama yaitu sebuah laporan itu harus memiliki bagian awal. Ya, bagian awal itu artinya sesuatu yang di depan, apa namanya, yang ada di bagian depan laporan. Biasanya menyangkut halaman judul, kemudian abstrak, kemudian kata pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, maupun daftar gambar. Nah, ini semuanya dihasilkan dari hasil pembahasan, di mana nanti di hasil pembahasan itu ada tabel-tabel atau gambar yang bisa disajikan di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian tubuhnya dari sebuah laporan riset tersebut. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini, si peneliti biasanya menyampaikan tentang informasi terkait dengan permasalahan yang bisa dirumuskan di dalamnya. Apa yang menjadi kendala-kendala atau permasalahan terhadap apa yang akan diteliti. Nah, ini sudah kita pelajari pada bahasan sebelumnya, pada saat kita menentukan rumusan masalah. Dari rumusan masalah ini, nanti kita bisa membuat sebuah latar belakang. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagian selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu uraian permasalahan yang akan diteliti. Jadi setelah kita mengetahui fenomena tadi, kemudian bisa menemukan akar permasalahannya, langkah selanjutnya adalah permasalahan tadi dirumuskan. Nah, biasanya dalam bentuk pertanyaan. Ya, kalau misalnya peneliti sedang meneliti tentang bagaimana sebuah kualitas produk bisa menyebabkan kepuasan pelanggan, nah, maka rumusan masalahnya adalah apakah kualitas produk yang terdapat pada produk X dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu pertanyaannya. Ya. Atau adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas produk dan kepuasan pelanggan yang ada di PT X. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita pahami bahwasannya terjadi kendala atau permasalahan di suatu perusahaan X yang menyangkut bagaimana
kualitas produk itu di mata konsumen terhadap tingkat kepuasan mereka, nah kita bisa merumuskannya seperti itu. Ya. Kemudian setelah rumusan masalahnya dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis ini biasanya mengacu pada rumusan masalah tadi. Ya, hipotesis berisi anggapan sementara yang nanti perlu diuji benar atau tidak benarnya dalam sebuah penelitian. Nah, kalau tadi rumusan masalah adalah apakah terdapat pengaruh yang positif antara kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, maka hipotesisnya adalah diduga kualitas produk bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan secara positif dan signifikan. Nah, seperti itu. Nah, hipotesis itulah nanti yang kita uji benar apa tidak. Ya, benar atau tidak produk tadi itu bisa menciptakan sebuah puasan bagi pelanggannya. Nah, seperti itu. Nah, itulah pentingnya bagaimana seorang peneliti itu memahami akar permasalahan sehingga nanti dia bisa membuat sebuah hipotesis. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menjawab apa-apa yang ada dalam rumusan masalah serta hipotesis tadi. Jadi, tujuan dari penelitian yang dilakukan antara lain adalah ingin mengetahui, seperti itu ya, seberapa besar pengaruh dari kualitas produk terhadap tingkat kepuasan pelanggan pada PTX. Ya, seperti itu. Kemudian, manfaat penelitian menjelaskan pihak-pihak mana saja yang bisa memanfaatkan hasil penelitian yang dilakukan. Jadi hasil penelitian itu bisa dirasakan atau dipakai oleh pihak mana saja. Nah, Anda sebutkan di sini. Apakah pihak perusahaan, apakah pihak masyarakat umum, apakah lembaga survei atau apa. Nah, disebutkan di situ. Ya. Nah, ini adalah bagian tubuh yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan teori. Sebuah penelitian yang baik harus berdasar pada teori-teori yang ada. Ya. Teori merupakan fondasi awal dalam menyusun kerangka penelitian selanjutnya. Jadi kalau bisa teori-teori yang mendukung penelitian Anda itu disajikan di sini. Ya. Yang pertama yaitu teori pendukung. Konsep-konsep apa saja yang digunakan dalam mendukung proses riset Anda. Nah, ya. Sajikan di sini hal-hal yang terkait dengan teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Misalnya tadi, kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Itu artinya Anda harus memiliki konsep dasar dalam membahas tentang penelitian Anda terhadap dua variabel tadi berdasarkan teori-teori kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, dari mana kita bisa memperoleh teori-teori tersebut? Tentu dari sumber-sumber referensi yang bisa kita anggap sebagai sumber referensi yang terpercaya. Yaitu dari mana? Dari buku, dari tulisan-tulisan ilmiah, gitu ya, hasil-hasil penelitian ilmiah. Nah, dari situ kita bisa menemukan teori-teorinya. Ya. Nah, terus kemudian juga bisa berisi tentang kutipan. Jadi di dalam teori itu pasti ada kutipan-kutipan. Dan perlu diingat di sini ya, dalam membuat sebuah kutipan hendaknya kita selalu
pedoman pada prinsip tidak melakukan yang namanya plagiarism. Ya. Boleh mengutip pendapat orang asal disebutkan sumbernya. Nah, ini yang sering terjadi bahwasannya dalam membuat sebuah teori terkadang ada beberapa pihak yang tidak mengindahkan kaidah atau prinsip-prinsip seperti ini. Jadi mereka langsung main ambil saja, kemudian salin begitu saja pendapat orang tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, itu tidak boleh. Itu yang disebut dengan plagiarism. Ya. Jadi sebisa mungkin dalam hal melakukan penelitian, kita harus mentaati adanya hak-hak cipta dari orang lain. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari plagiarism? Dengan cara mengutip dan menyebutkan sumbernya. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian, di dalam landasan teori ada juga hasil penelitian terdahulu. Nah, ini penting dilakukan untuk apa? Untuk bisa membandingkan antara penelitian yang Anda buat dengan penelitian yang relevan sebelumnya. Gitu ya. Adakah hasil perbedaan antara penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya? Nah, itu nanti bisa dibuktikan jika Anda memasukkan unsur hasil penelitian terdahulu. Gitu. Ya. Sehingga nanti kita bisa menemukan keterbaruan dari penelitian kita dibandingkan dengan penelitian-penelitian selanjutnya. Dan ini penting, ya, untuk menemukan yang namanya gap research, ya, dalam sebuah penelitian. Next, kerangka pemikiran merupakan gambaran tentang hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Nah, biasanya disajikan dalam bentuk gambar. Nah, hal ini penting sebagai suatu jalan bagi kita untuk memahami hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dalam sebuah penelitian kita. Sehingga kita bisa menentukan nanti arah dari penelitian kita berdasarkan gambar tersebut. Mana variabel yang yang mempengaruhi variabel satu dengan variabel lain. Mana variabel yang dipengaruhi dan sebagainya. Nah, itu tergambar dari kerangka pemikiran. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian bagian tubuh yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah, hal ini adalah ruhnya penelitian kita. Ya. Bagaimana penelitian kita itu disetting sedemikian rupa, itu adanya di metodologi penelitian. Kita mau penelitian kita itu orientasinya kemana, ada di metodologi penelitian. Kita mau datanya seperti apa, ada di metodologi penelitian. Kita menggunakan skala apa, kita menggunakan variabel apa, adanya di metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini adalah ruhnya penelitian, seperti itu ya. Tanpa adanya metodologi, maka penelitian kita tidak bisa dilakukan. Yang pertama yaitu objek penelitian, yaitu tentang hal-hal apa saja dan siapa saja yang menjadi objek penelitian kita. Kapan, di mana, harus bagaimana, dan selanjutnya. Nah, itulah yang pentingnya perlu Anda ketahui bahwasannya di dalam penelitian itu hal yang paling mendasar yang harus Anda lakukan adalah menemukan objek penelitian. Setelah menemukan objek penelitian, Anda kaji fenomena-fenomenanya. Untuk selanjutnya baru dirumuskan masalah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau objek penelitiannya itu tidak tahu ya susah kan begitu ya. Untuk bisa melakukan penelitian. Nah, kalau sudah objeknya tahu, kita menentukan metode dan desain penelitian kita seperti apa. Ya.
Metodenya itu bermacam-macam, apakah metode kualitatif, apakah metode kuantitatif, terus kemudian bagaimana apa namanya alur dari penelitian kita, mulai dari apa dulu, ya itu digambarkan, ya harus jelas. Terus kemudian harus jelas pula teknik pengumpulan datanya. Bagaimana data yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan itu kita peroleh, apakah menggunakan observasi, apakah menggunakan kuesioner, apa menggunakan wawancara langsung, atau bagaimana tekniknya bermacam-macam. Apakah kita memerlukan yang namanya responden, sampel, dan sebagainya. Ya. Bagaimana teknik samplingnya dan sebagainya, itu semuanya diperlukan dalam proses pengumpulan data. Jadi memang seorang periset itu memang harus paham semua hal-hal yang menyangkut metode dasar, metodologi dasar dari sebuah penelitian. Makanya sebuah penelitian itu dikatakan bagus kalau memang metodenya itu bisa mendukung dari penelitian tersebut sehingga menghasilkan suatu hasil yang relevan. Ya. Selanjutnya ada teknik analisa data. Setelah data kita kumpul, kemudian datanya mau diapakan? Tentunya diolah seperti itu. Bagaimana cara mengolahnya? Bagaimana cara mengukur datanya? Analisis datanya itu menggunakan apa? Nah, kita bisa menggunakan macam-macam di sini. Nah, disinilah pentingnya menggunakan yang namanya teknis analisis data. Bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan path analysis, bisa menggunakan regression, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, untuk keperluan tersebut, kita bisa menggunakan berbagai macam perangkat lunak, software, yang sering biasa digunakan untuk menganalisis data. Bisa SPSS, bisa EMOS, bisa LISREL, ya, bisa PLC, dan sebagainya. Seperti itu. Tergantung dari kemampuan kita dalam menggunakan software-software tadi. Nah, disinilah pentingnya seorang peneliti juga harus paham menggunakan berbagai macam software tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan begitu ya. Untuk pengolahan data seperti ini, penggunaan software seperti ini biasanya ada pihak ketiga gitu yang biasa membantu seorang peneliti untuk melakukan olah datanya. Itu nggak masalah seperti itu ya. Dibenarkan saja. Yang penting hasil dari pengolahan data itu dari unsur validitas dan realitasnya itu lebih bagus gitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan, nggak masalah ya. Nah, terus kemudian menentukan variabel penelitian. Apa variabel yang kita teliti? Nah, ini menyangkut objek tadi. Nah, objeknya tadi kita ambil contoh tentang kualitas produk dan kepuasan pelanggan, sehingga kita bisa membuat rumusan variabel yang kita teliti. Nah, variabel-variabel yang kita teliti itu nanti dijelaskan di sini. Ya, secara operasionalnya bagaimana. Kualitas produk merupakan suatu kondisi pada sebuah produk yang menyangkut berbagai macam aspek yang dapat diukur dari sisi tampilan, seperti itu ya, kemasan, dan sebagainya. Ya. Kepuasan pelanggan merupakan suatu perasaan atau persepsi yang ada dalam diri pelanggan yang mencerminkan ya, perasaan dalam mengkonsumsi barang. Nah, kita definisikan seperti itu variabel-variabelnya. Ya. Nah, inilah pentingnya dalam sebuah penelitian itu kita paham antara hubungan variabel satu dengan variabel lain, gitu ya. Sehingga kita bisa menentukan, oh ini ternyata variabelnya. Oh ini variabel yang dipengaruhi, oh ini variabel yang mempengaruhi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita bisa mendefinisikannya dengan baik.
Lalu selanjutnya, bagian tubuh yang selanjutnya adalah pembahasan. Nah, ini adalah inti dari penelitian kita. Gitu ya. Di pembahasan ini. Yang pertama yaitu Anda sajikan terlebih dahulu data-data yang sudah Anda kumpulkan tadi, yang sudah dianalisis tadi. Ya, baik itu data primer, data sekunder, data kuantitatif, kualitatif, semuanya dideskripsikan. Jika ada data tabel, silakan dimasukkan. Ada grafik, silakan dimasukkan. Data mengenai perusahaan atau tentang pelanggan kita yang mau kita riset, silakan dimasukkan di sini. Ya, semuanya dimasukkan. Nah, itu dengan deskripsi tadi, nanti orang yang membaca laporan kita, laporan riset kita itu paham, oh ternyata kualitas produk yang dimaksud adalah seperti ini, dan seperti ini. Kepuasan konsumennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan pelanggannya seperti ini. Jadi dia yang menggunakan laporan Anda ini akan memiliki gambaran tentang apa yang tertulis dalam laporan itu. Oh, ternyata begini. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah salah satu tujuan dari pembuatan laporan kita itu di dalam deskripsi data ini. Ya. Nah, kemudian berisi bagaimana pengolahan datanya, diolah datanya. Tadi sudah di bagian awal di metodologi tadi sudah ada yang namanya teknis analisis data. Nah, hasil dari pengolahan data itu disajikan di sini. Ya, bagaimana perbandingan atau gap research dengan penelitian terdahulu, gimana hasil uji statistiknya, hasil uji AMOS-nya, hasil uji PET analisisnya, hasil uji SEM-nya, bagaimana seperti itu. Ya, semuanya ditampilkan di sini. Nah, nanti setelah semuanya ditampilkan, kemudian diinterpretasikan. Ya, ditindaklanjuti berupa sebuah informasi dari data-data yang sudah diperoleh sekaligus menjawab hipotesis yang sudah kita rumuskan di awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya 90% pelanggan yang menggunakan produk di PTX menyatakan puas dengan produk yang ada. Hal ini tercermin dari keyakinan mereka akan produk tersebut. Kecintaan mereka terhadap produk tersebut ditunjukkan melalui kesukaan mereka terhadap kemasannya, terhadap mereknya, terhadap penampilan dari produknya. Ya. Hal ini tentunya berhubungan atau senada dengan hipotesis yang sudah disajikan pada bab sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan kualitas produk dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang membeli produk di PTX. Nah, seperti itu. Ya. Jadi hasil penelitian seperti itu. Apa yang menjadi temuan-temuan Anda di lapangan terkait dengan kualitas produk dan kepuasan pelanggan dimasukkan semuanya di sini. Diceritakan, dinarasikan. Dan ini tidak bisa mengacu pada teori gitu ya, mengacu pada konsep. Jadi ini merupakan murni hasil buah pikir dari Anda terhadap data-data atau informasi yang sudah diolah tadi, kemudian Anda ceritakan, narasikan. Nah, seperti itu. Nah, pada saat membuat
sebuah narasi tersebut, maka dibutuhkanlah yang namanya kemampuan dalam menyajikan sebuah hasil ilmiah, gitu ya. Jadi seorang peneliti itu harus memiliki wawasan yang luas sehingga dia bisa menuliskan, menarasikan hasil penelitiannya, gitu, ya. There is no textbooks in here, gitu ya. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa textbook, ya. Murni merupakan buah pikir dari Anda sebagai seorang peneliti. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian bagian tubuh yang selanjutnya adalah penutup berupa kesimpulan dan saran-saran. Isinya adalah summary, ya, dari keseluruhan hasil penelitian. Biasanya dibuatnya itu per poin-poin. Ya, kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini terkait dengan apa tadi topiknya? Antara lain 1, 2, 3, dan selanjutnya. Ya. Saran-saran, nah biasanya saran-saran ini nanti Anda tujukan bagi pihak-pihak yang akan memakai hasil penelitian Anda. Atau Anda bisa menyarankan sesuatu yang bisa membangun dari yang Anda teliti. Nah, misalnya dari kualitas produknya perlu diapakan lagi, ya? Apakah tampilannya perlu dirubah atau mereknya perlu diganti atau bagaimana? Nah, itu Anda bisa menyarankan sesuai dengan temuan dari penelitian yang Anda lakukan. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian setelah bagian tubuh sudah selesai, bagian akhir. Nah, jangan lupa Anda juga harus mencantumkan sumber referensi. Sumber referensi dari mana saja Anda peroleh ini. Ya. Kemudian lampiran-lampirannya apa tuh, tabel-tabelnya mungkin ya, kemudian bisa leafletnya, bisa tampilan mereknya dan sebagainya, gambar-gambar dan sebagainya. Kemudian indeks jika ada, Anda bikin indexing terhadap apa-apa yang sudah Anda buat. Seperti itu. Nah, intinya dari keseluruhan laporan penelitian ini ditujukan untuk bisa menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi tadi nanti akan dibaca oleh para pemakai, pihak-pihak yang memakai informasi tadi untuk keperluan dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Jadi oleh sebab itu, seorang peneliti harus benar-benar melakukan kajian penelitiannya secara mendalam. Ya, jangan cuma asal saja. Ya, karena menyangkut penentuan arah kebijakan selanjutnya. Nah, itulah sekelumit tentang bagaimana cara penyajian laporan dari sebuah riset. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa Anda praktekkan gitu ya dalam menyusun sebuah laporan yang nantinya bisa berguna bagi para pemakai informasi tersebut dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih telah bergabung di channel saya dan kita akan jumpa kembali pada bahasan selanjutnya.